Assalamualaikum. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang lagi decluttering, tapi akhirnya bingung barang-barangnya mau dikemanakan. Pertanyaan yang sama juga masuk ke kolom komentar dan juga ke DM di Instagram saya. Nah, kali ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang hal ini ya. Setelah keluarga kami memutuskan untuk menjalani pola hidup minimalis, hal yang rutin kami lakukan adalah decluttering, mensortir dan memilah barang-barang yang memang sudah tidak kami butuhkan lagi. Walau barang tersebut masih bagus, bahkan ada juga yang masih baru bersegel, belum pernah dipakai. Saking banyaknya, saya sampai bingung harus mulai dari mana. Setelah mulai dibongkar, malah tambah bingung lagi. Ini semua barang-barang mau dikemanakan ya? Sebagian besar langsung saya bagikan ke keluarga dan mbak yang kerja di rumah. Hampir setiap hari, mbak pulang dengan membawa kantong hasil decluttering di rumah. Namun akhirnya saya berpikir, alangkah lebih baik jika barang-barang yang keluar dari rumah ini diadopsi oleh orang yang tepat. Dalam artian barang tersebut memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan dan akan dipakai juga oleh pemilik barunya. Bukan hanya akan tersimpan kembali di rumah barunya. Nah, cara lain yang paling tepat menurut kami adalah dengan cara menjualnya. Dengan menjual barang, pasti nantinya barang tersebut akan dibeli oleh orang yang memang benar-benar butuh barang tersebut. Jadi insya Allah barang-barang tersebut berada di tangan yang tepat. Karena bisa jadi barang-barang yang selama ini saya donasikan tidak berada di tangan orang yang memang membutuhkan, tapi karena nggak enak menolak, jadi diterima saja. Nah, karena alasan itu, kami putuskan untuk membuat akun Instagram Rumah Putih yang menjual semua barang-barang yang ada di rumah kami. Adapun langkah-langkah yang selama ini saya jalankan untuk Rumah Putih yaitu: sebelum dijual, periksa kembali kondisi dan juga kelengkapan barang. Jangan sampai kita menjual barang yang rusak ya. Dalam menentukan harga, biasanya saya pakai feeling, karena beda barang, beda memori yang ada di dalamnya, beda nilai histori, dan juga usaha untuk mendapatkannya. Namun rata-rata barang yang saya jual, saya diskon sekitar 50-70% dari harga beli semula. Tentunya tiap orang punya pertimbangan sendiri untuk hal ini ya. Bisa menggunakan alas foto biar lebih menarik. Saya lebih memilih menggunakan alas foto putih polos ini. Duh, ini kondisi alas fotonya udah lecek banget ya, saking udah seringnya dipakai. Jika belum punya alas foto khusus, nggak perlu beli yang mahal. Kain polos ataupun kertas karton tebal saya rasa juga bagus untuk dijadikan alas foto. Dan nggak perlu juga banyak menggunakan properti atau hiasan foto yang malah membuat calon pembeli bingung. Sebenarnya barang yang mau dijual yang mana ya? Begitu juga untuk kamera. Nggak perlu pakai kamera khusus, saya hanya menggunakan kamera HP seadanya. Yang penting tetap perhatikan pencahayaan saat barang difoto. Biasanya saya foto barang-barang saat pagi ataupun siang hari. Waktu-waktu tersebut menghasilkan efek pencahayaan yang bagus untuk foto ataupun video. Ini juga nggak kalah penting. Edit foto bisa membuat barang terlihat lebih nyata, dan jangan lupa untuk mencantumkan harga dan detail produk. Ini penting ya untuk mengurangi kerepotan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar barang yang akan kita jual. Jadi, dengan mencantumkan harga dan keterangan lain pada foto, calon pembeli bisa langsung tahu dan yakin untuk membeli. Jangan lupa untuk memposting foto dengan hashtag yang berhubungan dengan barang yang kita jual, agar para calon pembeli bisa lebih cepat menemukan barang yang dia cari. Memastikan barang aman dikirim selama perjalanan sangat penting. Namun ada hal lain yang biasanya saya periksa sebelum barang dikirim, yaitu pastikan barang bersih, rapi, dan juga wangi, agar pembeli merasa puas dan senang dengan barang yang diterima. Biasanya saya akan membuat batas waktu penyimpanan barang yang coba saya jual di Rumah Putih. Nah, jika sudah lewat dari batas waktu tersebut, namun barangnya belum terjual,
Bagi saya itu adalah merupakan sinyal atau pertanda bahwa saya harus mendonasikan barang tersebut. Bisa ke keluarga, tetangga, teman, atau yang lainnya yang memang sudah kita tanyakan butuh atau tidak barang-barang tersebut. Nah, jadi kira-kira udah ada gambaran ya kemana barang-barang hasil decluttering di rumah mau kita apakan. Pilihannya hanya ada dua, didonasikan atau dijual. Untuk donasi, kita harus pastikan barang-barang tersebut memang akan bermanfaat dan benar-benar terpakai di rumah barunya. Jangan sampai kita malah melimpahkan barang ke orang yang juga sebenarnya tidak membutuhkannya. Begitu juga untuk dijual. Dalam hal menjual, saya tidak mengharapkan balik modal apalagi untung. Dengan hanya meminimalkan kerugian, saya rasa sudah cukup layak untuk kita melepaskan barang-barang yang sebenarnya tidaklah kita perlukan. Lebih memilih menjual barang bukan berarti saya menolak untuk mendonasikan barang-barang tersebut. Bagi saya, menjual dengan harga murah juga mengandung unsur sedekah di dalamnya. Dan saya rasa lebih puas karena insya Allah barang itu berada di tangan orang yang tepat yang memang membutuhkannya dengan tujuan memperpanjang usia pakai barang tersebut. Dan sebaiknya kita juga jangan menghakimi orang-orang yang menjual barang-barang bekasnya dengan asumsi kenapa nggak disumbangin aja sih? Karena kita kan nggak tahu udah sebanyak mana barang yang sudah didonasikannya. Malah mungkin sudah lebih banyak dari kita yang bisa jadi baru sedikit bersedekah tapi udah bikin pengumuman di mana-mana. Atau sering donasi tapi masih suka mengukur harta orang lain. Gak ada yang salah dengan menjual kembali karena tiap orang pasti punya alasan tertentu untuk itu. Dan gak ada salahnya juga jika ingin didonasikan karena pada akhirnya nanti harta kita sesungguhnya adalah apa yang kita sumbangkan. Jadi semua pilihan ada pada kita ya, gak bisa kita samakan kebutuhan setiap orang. Intinya adalah yuk kita sibuk membenahi apa yang ada di kehidupan kita masing-masing. Benahi barang-barang yang ada di rumah. Dan jangan lupa, benahi apa yang ada di hati. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.